kita beribadah, kita buka iman kita dari nomor 17. Itu dengan judul lagu Tuhan Allah Hadir. Tahu semua kan anak-anak? Tahu Pak. Baik, nyanyikan 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Dia mendorong tubuh serta jiwa untuk menghadap Dia. Surga, Ibu sekalian kamu, terima kasih Tuhan atas berkat dunia pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan mulai pembelajaran kami, bimbing kami, buka hati pikiran adik-adik kami supaya dapat menerima pembelajaran yang Tuhan. Amin. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur kepada-Nya. Amin. Baik anak-anak, kita akan mengabsen pada pagi hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Ada hadir semua? Hadir Pak. Oke, baiklah. Sekarang yang menjadi tema pada pembelajaran kita pagi hari ini yaitu aku mau hidup rukun. Apa tadi Bapak bilang? Aku mau hidup rukun. Baik. Apakah ada yang tahu arti dari hidup rukun itu? Tidak ada Pak. Baik, hidup rukun itu berarti baik dan damai. Dengan kata lain, rukun itu berarti tidak bertengkar. Apa sih manfaat hidup rukun? Hidup rukun itu mendatangkan kegembiraan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 133. Sudah dapat semua anak-anak? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Untuk ayat pertama yang dibacakan oleh Berdi, ayat kedua Flora, dan ayat ketiga Masa. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Dia Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun. Ayat 2 Flora. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubah. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, pada Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan bahwa persaudaraan yang rukun. Hidup rukun itu harus kita upayakan. Hidup rukun tidak terjadi dengan sendirinya. Rukun harus diperjuangkan, diusahakan, dirawat, dan dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Bagaimana cara kalian mengupayakan hidup rukun dalam keluarga atau rumah? Hidup rukun di dalam keluarga akan terjadi jika setiap anggota keluarga menunjukkan kasih kepada Allah dan kasih kepada anggota keluarga. Hal ini misalnya tidak bertengkar atau berkelahi,
dengan kakak atau adik di rumah. Belajarlah mengalah, tidak egois, atau mau menang sendiri dan tidak merasa diri paling benar. Jika terjadi cekcok atau marahan dengan kakak atau adik atau saudara di rumah, kalian harus segera. Baik, di sini Bapak akan membuat seperti isi. Ada 3. Di sini saya Bapak membuat 3 hidup rukun, 3 macam, yaitu hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di tetangga. Untuk saudara Ferdi, apa sih contoh hidup rukun di rumah itu? Bisa ditulis di depan. Contoh hidup rukun di rumah. Ini saling menghormati antara anak dan orang tua. Oke, kita berikan aplaus kepada saudara sendiri. Saling menghormati antara anak dan orang tua. Ini jawaban yang sangat bagus ya teman-teman. Karena di dalam keluarga itu kita harus saling menghormati antara saudara, lagi untuk orang tua kita di rumah ya. Untuk saudari Flora, coba nak berikan buku sekolah contohnya. Oke, ini jawaban dari saudari Flora, yaitu membantu teman yang lagi berusaha seperti sedang sakit. Oke, kita berikan juga aplaus kepada saudari Flora. Karena di dalam lingkungan sekolah, maupun kadang memang kita yang sedang sakit atau berusaha, kita dapat membantu kawan kita ya teman-temannya. Baik, untuk yang ketiga, hidup rukun di tetangga. Untuk saudari Masta, berikan. Tunggu Masta. Jawaban dari Masta yaitu saling tolong menolong antar tetangga. Saya berikan juga aplaus kepada Masta. Ini sama ya seperti
seperti yang jawaban dari saudari Flora, yaitu tadi tolong menolong, tapi ini dalam konteks tetangga dan ini dalam konteks teman sekolah ya, teman. Jadi di sini Bapak bisa menjelaskan sedikit lagi, yaitu ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan. Misalnya tidak berkelahi atau tidak menghina satu dengan lainnya. Contoh, meskipun kita berbeda agama, suku, budaya, fisik, dan jenis kelamin, buatlah itu menjadi konten-konten dan di situ sosial yang menyebarkan informasi yang mendatangkan kerukunan dan perdamaian. Gunakan situs sosial untuk menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dan bukan menegur kebencian. Kalian harus ingat bahwa informasi-informasi negatif dapat merusak kerukunan, persatuan, dan perdamaian. Seperti kita orang Kristen, kita harus menjadi alat pembawa damai di tengah bangsa dan negara Indonesia. Kita harus menghindari berita-berita buruk yang berbau sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat memicu pertengkaran atau pertikaian. Jangan cepat terpengaruh dengan berita-berita atau saksi-saksi yang dapat merusak kerukunan. Sepertinya kalian sudah mulai bosan saja di tengah-tengah perbedaan kelas kita hari ini. Ya Pak. Bapak sekarang ada yang berespresi teman-teman. Coba berdiri dulu semua. Contoh sebelumnya itu coba contohkan pertama ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Udah? Bisa ya? Bisa Pak. Coba dulu saudara berjanji dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini Ya Pak. untuk pembukuan kita ya. Ini yang pertama, coba ikuti kata Bapak ya. Apa yang Bapak bilang itu yang kalian pegang. Oke? Ya Pak. 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, kepala, lutut, kaki. Siapa yang bisa di sini? Coba ya, lagi. 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Masa kayak salah tadi? Enggak Pak, benar. Benar-benar. Baik, kita cepatkan lagu ya. Fokus ya. 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mas tenang. Oke, terima kasih lah. Baik, cara kita mendapat kerukunan yaitu belajar mengucapkan kata maaf apabila kita melakukan kesalahan kepada seseorang. Seperti yang ada di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Dengan mengakui kesalahan, kita dapat belajar meminta maaf. Hidup rukun dapat tercipta. Hidup rukun dapat menolong kalian terhindar dari pertengkaran. Hidup rukun membantu kalian untuk terus mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Baik, di sini Bapak akan membagi kelompok ya, anak-anak, yaitu menjadi bagi kelompoknya kita juga kita hitung atau kayak mana nih? Ini Pak. Itu Ya Pak. baik, itu mulai dari saudara Widianto. 1, 2, 1. Oke.
Untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2 ya, kita bagi 2 kelompok ya. Baik. Menjadi tugas dari kelompok 1 yaitu bagaimana pendapat kalian apabila ada kawan kalian yang sedang bertengkar. Sudah untuk kelompok 1? Baik, untuk kelompok 2 yaitu tulis ya. Apa yang menjadi tanggapan kalian apabila tetangga kita dalam menghadapi musibah? Bapak kasih waktu kepada kelompok sebanyak 10 menit dan nanti kalian akan menjawab di papan tulis ya anak-anak ya. Baik anak-anak, waktunya sudah 15 menit. Saya berikan yang pertama kelompok 1 untuk membuat jawabannya di papan tulis kita. Baik. Baik, jawaban dari kelompok 1 kita harus memisahkan teman kita yang berkelahi karena berkelahi itu tidak ada hubungannya. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 teman-teman. Dan untuk kelompok 2 silakan maju. Jawaban dari kelompok 2 itu tidak membantu seperti memberi sumbangan dan lain-lain. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke teman-teman, menjadi hidup rukun itu harus kita upayakan. Hidup rukun tidak terjadi dengan sendirinya. Rukun itu harus kita perjuangkan, kita usahakan dan dirawat mulai dari keluarga, sekolah, dan di lingkungan kita. Mungkin cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutupnya dengan doa, Saudara Prianto silakan ditutup nak. Kita satu kali kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Tuhan yang telah menyenangkan sebagian dari tugas yang diberikan anak-anak yang diberikan oleh Bapak kami dan yang kami disampaikan oleh Ibu kami bisa kami manfaatkan dan terima kasih dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diselamatkan yang hidup kami. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak, di sini Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Bapak akan tulis di papan di sini ya.
Ini berkaitan juga tentang materi kita, yaitu kalian harus dari hari Senin sampai Jumat. Di sini kalian membuat tugas, yaitu apa yang harus kalian lakukan hidup rukun di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hari Senin membantu tetangga, dan selanjutnya ya begitu ya anak-anak ya. Baik, Pak. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak bapak yang telah hadir ya. Shalom. Shalom, Pak.